Ya, dibilang nggak punya duit ya nggak juga sih. Pernah bangkrut sih tahun 2000 berapa ya? 2000. Gua all in di Goto. Oh ya? Gua all in di Goto. Kemarin Nambah, 55 tuh nambah atau? enggak. Kemarin waktu 56 kan, 56. 56. Dan banyak reseller saya yang dulunya punya uang 5 juta, 6 juta. Sekarang udah miliaran. Banyak juga reseller saya yang tadinya mampu beli itu cuma 50 juta atau 100 juta sebulan. Sekarang belanjanya udah 500 juta sampai 1 M sebulan. Terus kalau dari sisi gua banyak belajar karena gua hukum kan. Pada saat Hotman 911 nanganin banyak kasus, gua di sebelahnya itu gua dengerin dia ngomong, cara nanganinnya, cara komunikasi, cara menyampaikan, kalau cara nolak semuanya gua pelajarin, gua dengerin, langsung nyerep gitu loh. Oke, hari ini gue kedatangan satu konglo yang sering ketemuan dan sering di videoin sama Bang Hotman sama Dr. Richard Lee juga. Namanya Andrew Susanto, udah kenal lah ya. Manusia 5 triliun. Dan juga, apa ya, lu berapa sih sekarang? 38. 38, baru 38. Lu sebenarnya lebih atas daripada gue, tapi muka lu jauh lebih daripada gue. Gue muka orang tua. Nggak apa-apa, supaya kelihatan tambah wisdomnya, nambah dikit walaupun enggak. Terus lu dulu tuh mulai usaha kayak gimana sih? Sekarang kan sering kelihatan yang lu punya apa ya, konten yang mungkin diliput sama orang lain juga itu tentang pegadaian sama tentang HW lah ya, Holy Wings. Tapi lu dulu awal-awal mulai itu tahun berapa sih? Bisnis awal itu waktu gua kuliah. Kuliah? Lu kuliah tahun? 2003. Sampai 2006. 6. 3 tahun ya. 3 tahun. Berarti lu mulai, oke, terus bisnis apa itu yang pertama? Catering. Catering Dulu makanan? catering makanan ya. Jadi waktu kuliah sih iseng ya. Pengen nyoba kan. Jadi dulu catering itu hire pembantu masak gitulah ya, cari terus beli wajan, beli apa gitu catering untuk supply teman-teman Di kuliah? di kuliah. Itu pertama bisnisnya. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman kuliah supaya mereka nggak usah beli di kantin, Iya. mereka beli dari lu gitu. Tapi pertama kali wah sengsara banget, bangun harus jam 4 pagi, terus kelas jam 8, jam 4 ngurusin, wow sengsara banget. Jadi cuma berjalan cuma berapa bulan sengsara, akhirnya di twist tuh ke catering yang kalau ada acara-acara sekali ngambil jadi kan 200, 100. Karena sengsara nggak bisa bagi waktu buat kuliah, dioper ke orang. Tapi kan orang udah tahu nih gue bisnis catering kan. Jadi banyak yang nawarin, tinggal dioper orang. Jadi misalnya budgetnya berapa? 20.000. Kita cari aja yang 15.000 jadi dapat marginnya gitu doang. Nggak usah kerja akhirnya. Jadi lu awal-awal lu yang masak, lu yang nyari kliennya, lu bangun orang jam udah 4 tahu pagi. kalau gua kerja catering. Orang udah tahu, misalnya sekarang tinggal cari vendor aja. Orang lain yang mau jual. Enggak, yang di kampus-kampus itu aja. Jadi kalau ada acara-acara, oh itu Andrew aja gitu. Tapi makannya lu udah nggak masak, Nggak lu usah, lempar ke orang lain. sengsara, 100-200 sengsara, nggak kuat juga udah oper orang aja. Menarik. Itu berlangsung berapa lama tuh? Itu bisnis pertama lu berarti ya? Bisnis pertama ya, waktu kuliah aja. Terus setelah itu? Setelah itu... Tapi itu sekarang udah nggak berjalan dong? Yang itu kan? Enggak. Sampai selesai lu kuliah? Iya, itu pelajaran buat gua sih waktu itu, bahwa cari uang itu ya harus fokus, harus penuh dengan fokus gitu lah, nggak bisa asal-asalan sambil gitu, nggak bisa, bener-bener harus fokus baru bisa jadi gitu loh. Emang dulu dapat berapa tuh kira-kira waktu lu kuliah? Nggak banyak, ya kalau ngoper banyak, kan 100-200 bagi orang kuliah lumayan lah ya. 5.000 kali 100 aja berapa? 500.000 sekali itu bagi orang kuliah lumayan, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal ngoper doang, tinggal ngambil, naik mobil ngambil terus antar doang kan lumayan. Di tahun 2004-2005 500.000 sampai 1 juta lumayan sekali. Itu nggak pakai modal kali kalau gitu ya? Nggak pakai kan, masak dewe soalnya kan, masak sendiri itu. Yang ngoper itu apalagi nggak pakai. Iya, ngoper sih enak banget itu. Ya makanya sales yang utama ya, kalau misalnya salesnya yang lainnya terserah. Dulu gitu awalnya. Terus bisnis kedua lu? Bisnis keduanya yaitu Pak, waktu ngambil tugas akhir di kuliah itu kan bahasnya tentang pegadaian dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam dari segi hukum. Dari itu tugas akhir skripsi itu gue tahu semua hukumnya itu gimana. Dan ternyata hukum pegadaian itu di Indonesia itu tahun 1903 itu dimonopoli oleh pemerintah. Selain pemerintah nggak boleh buka gadai. Tapi tahun 2002 itu ada undang-undang anti monopoli, di mana semuanya tidak boleh monopoli. Tapi tidak ada peraturan untuk pegadaian. Jadi abu-abu. Karena gua ngerti hukumnya, abu-abu, makanya gua berani masuk di bisnis itu. Jadi tahun 2006 akhir itu sambil skripsi, sambil buka pegadaian pertama kali. Pakai badan usaha koperasi simpan pinjam karena belum diatur di OJK pada saat itu. Jadi nyolong start istilahnya. Jadi nggak punya saingan. Lu dulu backgroundnya kan berarti hukum ya? Lu nggak ambil bisnis ya? Enggak, makanya ngerti tentang hukumnya, makanya berani buka. Satu-satu yang berani buka. Tuh. Terus lu apa ya, kayak jiwa
wirausahanya dapat dari mana gitu? Kok lu bisa Nggak kayak ada, bener-bener learning by doing. Gila, bener-bener nggak ngerti caranya rekrut orang, nggak ngerti caranya ngitung, nggak ngerti caranya bikin accounting, nggak ngerti caranya finance transfer orang, nggak ngerti caranya public speaking, nggak ngerti caranya ngomong sama customer, nggak ngerti. Bener-bener, waduh, nol. boleh share nggak? Ini lu keberatan nggak kalau misalnya gue nanya? Keluarga lu background apa sih? Kayak orang tua mereka tuh punya bisnis juga atau kayak gimana? Dia jual beli mobil Jual beli mobil. di rumahan gitu lah ya. Oh, kayak bekas gitu. Mobil Jual beli mobil bekas ya. Oh, interesting. Ya dibilang nggak punya duit yang nggak juga sih, pernah bangkrut sih tahun 2000 berapa ya, 2000 tahun 9 berapa ya, tunggu lupa gua. Pernah bangkrut lah waktu gua SMP SMA itu, bangkrut, rumah disita bank, nggak punya duit sama sekali lah intinya. Pernah sampai segitu ya. Pernah sampai segitunya. Terus kuliah lu kayak gimana kayak gitu? Kuliahnya kan waktu SMP SMA, pada saat kuliah udah ada duit. Oh, Jadi recover. bisa gitu. bisa dibayarin kuliah waktu itu. Iya. Ada lah buat bayar kuliah ada. Cuma untuk modal kerja nggak ada. Jadi Tapi lu gua nggak punya pinjem. interest di mobil ya? Suka mobil. Suka mobil. Oh, tapi waktu yang pertama lu mulai pegadaian gara-gara lu di celahnya. Iya, sayang gitu loh. Kalau mobil waktu itu juga merasanya nggak bisa gedein market waktu itu, nggak ngerti juga lah. Oke. Terus dulu mulai pegadaian kayak gimana? Kayak, oke, lu ngerti ada celahnya. Tapi kan buat lu memasarkan, buat lu minjemin duitnya itu kan harus ada modal kan. Itu modalnya berapa kalau kayak gitu? Waktu itu pinjem temennya papa mau minjemin karena bisnis modelnya jelas. Jadi dia mau minjeminnya bertahap, mulai dari 50 juta, terus nambah lagi 100 juta, lihat ada jaminannya di dalam apa. Jadi kan dia lihat kan ada handphonenya, ada apa, jadi kan tahu kalau saya itu nggak bakal ngambil uang dia gitu loh. Oh, jadi Pinjemnya waktu itu interestnya 2% sebulan. Wih, 24% setahun. Ya, bayarnya kan bulanan dan yang kita pakai aja kan, nggak perlu Iya, ngambil langsung. bener. Ya. Dan juga back to back. Iya, back to back kan. back to back. Ya. Kayak orang ada Ya. yang mau minjam, ya lu kasih Kayak rekening berapa. koran lah ya gitu ya. Iya, Kita pakai iya. itu. Pada saat orang nggak ada yang minjem, nggak ada, balikin nggak apa-apa juga. Jadi dia oke gitu, daripada kita minjem bunga 16% tapi harus pakai dan dicicil tiap bulan, itu lebih berat. Terus lu masarinnya gimana? Dulu kan belum ada zaman-zaman IG, Tokopedia gitu kan, nggak ada tuh yang gitu-gituan. Nah, lu masarinnya gimana bahwa Karena pertama kali ya bikin aja banner segede-gedenya udah banyak yang datang, mouth to mouth langsung. jadi lu sewa ruko? Iya. Lu sewa ruko bisa taruh banner gitu Ya, di sini itu doang, udah banyak yang datang. gara-gara nggak punya competition gitu. Very interesting. Kayak kira-kira total modalnya berapa tuh kayak di awal-awal? Buat sewa ruko lah, buat apalah. Modal Saat itu ini tahun berapa nih? tahun 2006. 2006. Modalnya mungkin kalau dihitung 1M 2M kali ya. Wih, gede juga dong kalau Gede, gitu. gede. Gede juga. Ada yang mau pinjemin segitu gedenya gitu? Bertahap, 50 juta, 100 juta, 200 oke, juta. oke, Tapi oke, dia oke, lihat terus oke. deh ya barangnya ada nggak, handphonenya memang ada 100 juta Oke, nggak? oke. Ada 200 juta nggak? Kan dia save juga. Bener. Nah, itu yang dia lakukan. Oh, Pembukuannya oke. kita kirim, dia datang untuk sampling, lihat barangnya seminggu sekali, sebulan sekali dia lihat. Jadi semuanya ini ada kolateralnya. Ada Jadi kolateralnya, duitnya itu aman iya. gitu. Lu punya partner gak sih? Waktu di awal-awal yang itu? Nggak punya. Sendirian Nggak berarti? punya ya. Sampai sekarang nggak punya. Gila juga ya. Nah, gue nggak gitu ngerti pasaran nih. Tapi kalau misalnya sekarang lah ya, kan sekarang kan ada banyak alternatif kan buat pinjam duit. Kayak misalnya dari pinjol segala macam. Maksudnya market lu ini buat orang kayak apa sih? Apakah buat orang-orang yang udah pinjol pun udah kena tolak gitu, makanya baru mereka mau gadain handphone atau kayak apa gitu marketnya? Pinjol itu nggak segampang itu loh ngajuin pinjol. Bahkan gue sekarang mau ngajuin pinjol belum tentu di-approve loh. Karena kan udah terlalu banyak kredit macet kan. Pemilik bisnis juga bisa kapok kan minjemin orang nggak bayar kan. Walaupun nagihnya sekeras itu kan belum tentu dia bayar juga kan. Akhirnya dia kan akan lebih selektif. Jadi dia paling dari 10 itu yang di-approve paling 1 atau 2 doang. Kalau punya kolateral, punya jaminan, udah pasti kan dapat duit dia. Oke. Gitu. Soal pinjol itu nggak ada kolateral. Nggak ada kolateral kan, itu masalahnya di situ. Cuma ya itu yang pingin aku bahas sama kamu nih. Pinjol itu banyak banget orang yang ngomongnya gini, nggak usah dibayar kamu kalau pinjem ke pinjol ilegal. Tagihannya terlalu keras, dimaki, yang nagih dimaki gitu kan. Justru, dimaki, ya. ya kan gitu kan. Justru yang aku pingin lihat dari angle-nya itu adalah dari pemilik usaha pinjolnya, dari yang minjemin. Pada saat orang mau minjemin si A ya, dan si A itu nggak bisa bayar, berarti yang salah siapa? Yang minjemin dulu.
kan itu ada mitigasi resikonya dia. Mitigasi resikonya dia itu misalnya bunganya misalnya 1 bulan 1 hari 1% gitu ya. Berarti itu ada sekian persen, mungkin 0,2% dari 1% itu adalah mitigasi resiko pada saat dia nggak bayar, maka uang 0,8% dari orang-orang yang bayar itu patungan untuk bayar yang nggak bayar gitu loh. Dia udah harus hitung itu, sehingga pada saat orang nggak bisa bayar, dia cukup nagih dengan sopan, dengan apa, ya pokoknya dengan sopan lah ya, nagihnya dengan benar. Kalau memang orangnya nggak bisa bayar, ya udah cukup sampai di situ. Untuk pemilik pinjol itu harusnya seperti itu, karena kamu udah salah. Ya kamu kalau udah salah minjemin orang ini, robot AI-mu itu dibenerin dong. Berarti orang seperti ini tuh jangan dipinjemin lain kali gitu loh. Bukan dengan cara nagih keras-kerasan sampai ada yang bunuh diri dan lain-lain. Itu kan salah yang minjemin gitu loh. Yang minjem ini nggak salah karena dia nggak tahu aku bakal bisa bayar atau enggak. Saya mikirnya bisa kok, aku nanti bulan depan bisa kok, minggu depan bisa kok. Tapi kan dia nggak bisa mikir sampai sepanjang itu. Tapi yang minjemin kan tahu, oke kamu bisa. Ternyata nggak bisa, ya salah yang minjemin gitu loh. Menarik. Berarti kalau misalnya ada orang yang minjemin uang, ya kan, ada yang minjemin sama ada yang minjem lah ya. Iya, iya. Kalau misalnya yang minjemnya ini kagak bayar, bukannya berarti yang minjemnya ini yang salah? Bukan. Yang nilai itu yang minjemin. Kenapa lu kasih dia? Atau enggak, ya ini kan dari 1.000 orang yang lu pinjemin udah hitung dong, ada sekian persen yang nggak bayar. Dan setiap orang beda-beda loh ya, misalnya Leon nih udah kredibilitasnya tinggi nih, oke gua kasih 0,5% sebulan juga nggak apa-apa. Karena kemungkinan nggak bayar dia 0,0 sekian, udah pasti orang rumahnya di sini, udah kerjaannya jelas gitu. Orangnya nggak jelas ini, kemungkinan nggak bayar lebih tinggi, mungkin 20% nggak lebih. Oke, saya kasih 2% sebulan deh. Jadi saya harus dapat gede karena resikonya gede. Jadi itu semua udah harus dihitung. Apakah ini tuh susahnya gara-gara kalau misalnya apakah ini perbedaannya kalau misalnya pinjol tuh kebanyakan yang non collateral, sedangkan lu tuh ada collateral. Iya. Jadi buat lu kan beda. Kalau gua itu based on collateral. Ini yang ceritain tadi adalah based on people. Kayak bank aja kan, biasanya kan dia bener-bener nyortir kalau minjemin uang. Kamu uangnya pakai buat apa? Kamu balikinnya kapan? Penghasilanmu berapa? Kamu ada cicilan apa? Ada tanggungan apa? Itu kan yang harus dilakukan oleh pinjol. Bukan asal disebar ke 100.000 orang. Yang nggak bayar kita tekan terus sampai bayar. Itu yang salah di situ sebenarnya. mungkin gara-gara, apalagi kalau misalnya kayak tech startup kan banyak yang growth kan, ngejerin growth yang matrix growth. Ini kan agak bertolak belakang kan. Salesnya biar banyak kan. Salesnya biar banyak. Terus mulai digede-gedein supaya ini terus yang ini ditekan terus supaya orangnya bayar. Itu yang masalahnya di situ sebenarnya. Very interesting. Nah, kan kemarin lu pernah bilang, gue sempat baca lah beberapa bulan kemarin tuh ada yang debt collector yang not neror segala macam kan. Terus kemarin waktu kita acara Finvolk, lu tuh pernah bilang treat the customers bukan sebagai orang yang ngutang, tapi sebagai orang menabung. Kira-kira kayak gitu ya? Mungkin gue quote-nya agak salah gitu. Maksudnya apa gitu? Kayak kenapa mereka di-treat sebagai menabung? Karena orang kalau mau minjem itu, dia mindsetnya adalah malu. Ya kan? Kalau dia udah malu, terus dia datang, kita treat dia sebagai orang yang mau minjem, dia akan semakin down. Kita treat dia sebagai orang nabung punya uang, karena dia punya kolateral kan. Jadi kita harus hargain dia dong. Hargain dia seolah-olah dia punya uang. Sama yang dilakukan oleh bank. Bank itu melakukan kita, saya nih punya duit 100M, saya mau deposito. Sama saya nih ke bank, saya mau pinjam 100M. Bank itu lebih ngejar saya yang pada saat saya minjem 100M. Karena dia make money-nya pada saat saya minjem duit, bukan pada saat nabung kan. Jadi kira-kira itulah filosofinya dari situ. Interesting. Terus kalau misalnya ada berapa cabang sekarang lu? Sekarang hampir 1.000. 1.000 cabang? Iya. 1.000 itu sistem franchise atau self manage? Semua sendiri. Buka toko satu-satu gitu. Satu ya. Lu ops heavy banget ya berarti ya. Operations heavy banget berarti kan. Kayak on the ground di setiap cabang harus ada orangnya, harus ada leadernya. Iya. Lu bahkan kayak buka di sini ada assessmentnya. Semuanya. Udah kayak buka Indomaret aja loh. Ada 1.000. Iya, Indomaret kan franchise tapi. Lebih ya itu makanya. Makanya kalau misalnya franchise kan franchise tuh lebih gampang lah ya, modalnya kan juga dibagi-bagi. Satu modalnya, gitu. Kedua franchise tuh enaknya dapat tempatnya kan, banyak orang yang punya tempat strategis tapi nggak mau disewain. Tapi kalau franchise aku mau kerjasama. Pertama itu, kedua kalau misalnya franchise bedanya itu adalah orang yang ngambil franchise-nya dia yang hunting tempat. Misalnya kayak gue mau buka di Jogja gitu, gue yang hunting tempat sampai ada yang bagus, gue propose, whatever Maret gitu, ini oke nggak menurut lo? Jadi lu cuma approve doang gitu. Gua nggak. Itu kan enak banget, kalau lu kan 1.000 nyari sendiri. Semua nyari sendiri, bahkan sekarang nyarinya udah online. Ini ruko atau kios itu? Kios itu, gue nyarinya udah online sekarang.
Bahkan online, lihat di Google Earth dong semuanya negosiasi pakai itu semuanya, bisa kayak gitu. Kalau misalnya dulu, lu kan nggak punya competition. Kalau sekarang ada competition nggak sih? Ada lah, banyak. Udah banyak sekarang? Banyak. Sejak tahun 2016 kan udah disahkan oleh OJK. Udah ada 147 perusahaan yang di Indonesia yang sudah beroperasi. 2016? Sejak tahun 2016 sampai sekarang. 2016? Ya. Tapi 2016 itu baru, kan lu awal-awalnya kan lu tahu celahnya. Iya, 10 tahun pertama, berarti nyolong start 10 tahun. Makanya sekarang paling gede karena mulai duluan 10 tahun di awal. Interesting. Tapi orang tuh apa ya, pioneer is one thing kan, having the idea is one thing, lihat celahnya is one thing, tapi you need to have the complete package juga kan, kayak dari segi penjualannya, nyari investor kayak gimana, convince gimana. Gila, ini bisnis pertama lo lah yang bukan yang side hustle ya. Iya, pertama. Hebat. Sampai sekarang. Sampai sekarang fokusnya di situ. Keren. Nah, terus lu berarti dengan duit yang lu dapat ini, lu investnya di mana aja gitu? Dari cash yang lu dapat, apakah yang sering kedengeran kan kayak Holy Wings gitu. Terus kayak ada apa lagi sih? Di beberapa, ada restoran, kalau ada temen buka investasi, terus ya ada sih di properti juga ada, cryptocurrency ada, di saham juga ada. Yang paling gede kalau misalnya lo ranking top berapa ya? Top 5 lah ya. Paling gede ya? Di luar dari bisnis ya? Kan dulu pasti kan utamanya kan bisnis dulu gitu kan. Nah setelah itu? Di Holy Wings paling gede. Holy Wings? Ya. Yang kedua? Yang kedua mungkin masih di liquid asset ya Mas Yan ya. Deposito gitu Mas Yan ya. Oh. Karena harus dipersiapkan untuk cadangan kas untuk kalau misalnya ada apa-apa buat perusahaan. Kayak something happen kayak waktu corona kan. Kayak corona itu saya nggak ngurangin pegawai sama sekali. Saya nggak motong gaji karyawan sama sekali. Dan tetap perluasan bisnis besar-besaran. Padahal omsetnya turun 45%. Oh, omsetnya malah turun ya? Turun. Corona ya? Ekonomi kalau turun, omset pegadaian pasti turun. Gue kira gara-gara banyak yang layoff. Bank juga pasti turun. Gue kira gara-gara banyak yang layoff, banyak kehilangan kerjaan, mereka tiba-tiba kebutuhan mendesak, makanya mereka harus pinjam, enggak kayak mereka gitu. Jual kalau terdesak. Kalau mereka tahu nggak bisa nebus, dia jual, bukan pinjam. Gitu. Makanya turun 45%. Orang minjem tuh sebenarnya buat apa sih? Kan kebutuhan. Orang minjem karena dia tahu bisa bayar, gitu. Oke, use case itu kayak apa sih? Kayak contohnya, kayak mereka ada kebutuhan mendesak apa? Karena lu kan short term. Biasanya paling gampang itu sekarang yang paling ramai tanggal 15 sampai 24. Karena gajian tanggal 25. Daripada dia pinjam tetangganya, minjam sebelahnya, belum tentu dipinjemin dan diomongin, udah nggak dipinjemin, diomongin lagi. Mendingan dia pinjam ke Gadai, udah jelas, gitu loh. Tapi nggak bisa ditelepon buat 2 minggu, WA-nya di situ. Rata-rata orang punya lebih dari 1 handphone. Rata-rata orang, jadi orang biasanya ganti handphone tuh yang lama itu nggak dijual biasanya. Yang lama itu dia mau tetap, jadi itu dipinjam gitu kira-kira untuk nyambung hidupnya dia selama seminggu 2 minggu itu. Interesting. Oke, Holy Wings, terus deposito. Lu masukin ke reksadana gitu-gitu atau lu ke deposito aja gitu? Deposito aja. Deposito, interesting. Terus itu standby cash lah ya, bukan deposito juga keluar masuk kan boleh kalau udah di certain amount kan boleh kan, untuk berapa hari pun tetap cair juga bisa kan. Benar. Kalau udah certain amount itu untuk standby cash, misalnya kayak penjualan dari barang yang nggak ditebus, penjualannya sepi, akhirnya numpuk, itu kan harus ada standby cash gitu. Jadi itu masih berhubungan lah ya sama bisnis gue ya. Mungkin yang nggak berhubungan mungkin saham lah ya. Saham? Beli saham. Saham Indo? Saham Indo. BCA, Goto. Tapi buat lo turun kemarin jadi 55, jadi 60 ketawa-ketawa aja. Oh enggak juga loh. Gua all in di Goto. Oh iya? Gua all in di Goto. Kemarin menambah, 55 tuh nambah atau? Enggak. Kemarin waktu 56 kan, 56. Waktu 56 ada beberapa influencer saham WA gua. Jual tuh. Bentar lagi gocap tuh, influencer saham nih. Gua jawab, enggak, tetap teguh, gua bilang. 2 jam kemudian 70. Terus cuma lu masih hold, lu masih belum mau lepas? Enggak mau lepas gua. Lu percaya long term berarti ya? Gua long term, gua long term. Gua usahakan sesedikit mungkin mencet beli atau jual. Sesedikit mungkin. Kalau mencet itu semakin banyak mencet semakin mainnya kan di emosional ya, bahaya itu. Lu mainnya gimana, kayak apakah DCA kayak pokoknya setiap bulan gue nambahin sekian gitu atau? Ya, sekali, pokoknya kalau mau masuk langsung. Tahun 2020 waktu saham 4.300 ya, IHSG.
Gue one hit masuk, 10 bulan kemudian one hit keluar. 87% untungnya. Gila, iya itu gila banget itu. Yang paling apa ya, quote unquote mudah tuh waktu market crash ya. Market crash buat lagi diskon gitu. Termasuk BCA pun kena diskon juga tuh. Tapi waktu gue pertama kali one hit masuk nih ya, itu pertama kali gue main saham 2020. Oh, pertama kali masuk. Gue masuk sekali cerdas ya. Gue tidur, bangun 1 hari minus 900 juta. Oh, nggak bisa tidur juga lo. Gila, ini main apa sehari rugi 900 juta. Banyak minus 900 juta. Sehari. Lu masukin 20 miliar Terus itu mah. besoknya minus 1,2 M. Wah gila ini. Ini main apa ini? Terus giliran 4.300 kan dia turun kan sampai 4.000 kan. Habis 4.000 terus naik terus kan. Oh langsung itu minus plus baru ngerasain enaknya. Udah nggak bisa tidur. Gila ini 1 hari rugi 900 juta ini. Gila ini investasi apa gue pikir. Cuma mirip kayak yang itu waktu gue masuk ke US stock lumayan gede itu di bulan Desember tahun lalu. Saya itu kan S&P 500 lagi di bawah tuh, lagi crash. Gue masuk, persis sama kayak lo di bulan pertama, gila, minus 5%, minus 8%. Apalagi gue ngomong di YouTube lagi. Tapi gue mau tanya ya, ini mumpung ini S&P ya, mumpung sekalian semua denger ya. Apa untungnya masuk S&P dibanding IHSG? Nah, gue punya jawaban yang menurut gue mungkin bisa bikin lu mikir supaya lu pindahin atau lu invest some di S&P. Atau mungkin gue punya jawaban yang bikin lu mikir, oke IHSG aja. Oke, benar. Coba perdebatan antara pegadaian dan orang masukin duit di S&P, siapa yang sesat. Oke, jadi menurut gue kalau misalnya S&P 500 10 tahun terakhir itu naik sekitar 10,5% per tahun rata-rata year on year, 10,5% year on year. Jadi kalau misalnya kita invest di indeks dapat 10,5% per tahun. Kalau misalnya kita invest di Nasdaq 100, itu Nasdaq 100 artinya itu yang lebih tech heavy stocks gitu ya. Kita dapat sekitar 17% per tahun on average gitu. Kita tarik selama 10 tahun. Itu masih belum termasuk sama penguatan USD. Ya, yang sekitar 3% per tahun. Kayak 10 tahun terakhir, itu tuh kita di tahun 2013 sampai tahun 2023, itu naik sekitar 38%. Dari 11.000 sekian, sekarang per hari ini, per kemarin 19.800. Nah jadi, sedangkan IHSG, kalau nggak salah, ini gue lupa angkanya, tapi kira-kira kayaknya sekitar 5 tahun terakhir, itu tuh kira-kira 5% per tahun, IHSG. 5% per tahun. Nah jadi, secara market, jauh lebih gampang buat gue tuh cuan di ini long term investment ya? Long term. Gini, sekarang gini, Leon. Kita bicara kalau kita taruh saham mau di IHSG atau di SP 500 ya. 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, naik atau turun, kita tahu nggak? Nggak tahu, bisa naik, bisa turun, bener kan? Nggak tahu. Oke, misalnya sama-sama naik. Kita taruh 10M, naik 15M misalnya. Oh bro, duitnya gede-gede amat bro. Kita taruh 100 juta, dari 150 buat juta. orang lain mungkin 10M itu 10 juta. 10 juta. Million. 10 million. 10 juta, 6 bulan jadi 15 juta gitu ya. Kalau di SP 500, 5 juta ini kan lu harus akuin sebagai keuntungan dan lu harus bayar 35%. Gua ngerti. Bener kan? Benar. Kalau untung 35%, berarti 5 juta kan tinggal 3,5 juta. Benar. Satunya 5 juta tinggal 4.950. Udah jelas untung Indonesia dong. Ini pertanyaan yang bagus dan gue udah sempat hitungin juga. Jadi gue udah sempat hitungin. Oke, 35% bracket itu for you. Tapi buat rakyat jelata. Oh nggak kena karena itu ya. Mereka, pertama, menurut gue, majority of the people yang relatively HNWI lah ya. Bukan UHNWI ya. Kalau misal ultra HNWI, oke, kena 35%. Tapi kalau misalnya yang biasa, yang kayak HNWI gitu, menurut gue most likely bakal kena 20-25%. Pertama di situ. Kedua, kita lihat marketnya nih. Kebanyakan orang itu adalah profesional, kebanyakan orang. Tapi ada juga yang pebisnis, gitu kan. Kalau misalnya profesional, banyak juga istri itu gak kerja. Jadi taruhnya nama istrinya, istrinya yang beli. Istri taksnya jadi rendah banget gitu. Iya, rendah banget. Tapi untungnya kan maksimal paling 200 juta ya. Ya 60 nggak kena gitu. Nah, tapi kalau kan, mau supaya kena pajak 10-20% berarti setahun maksimal cuma boleh untung 100-200 juta dong. Benar. Jangan sampai untung 500 juta, kena 35% udah rugi 150 juta. Bukan rugi lah, bayar pajak lah. Benar. Kan. Cuman ini kan 30%-nya kan tangga kan, yang paling atas tangga, gitu. Jadi kalau misalnya rata-ratain, mungkin itu cuma 25 gitu. Nah, jadi yang poin gue adalah, coba, kalau misalnya S&P 500, 10,5% itu lu minusin 25% pajaknya, itu masih 7,5% setahun. Dengan asumsi lu bayar 25% pajak. Iya. Soalnya kan capital gain kan, jadi dari kan plusnya 10,5.
lu kena pajak 25%, berarti 7,5% plusnya. Habis itu, jadi lu dapat 7,5% bersih, plus dapat currency 3%, jadi lu dapat 10% setahun. Iya, betul. Sedangkan IHSG 5% setahun. Betul. Kalau dilihat dari history. History. Kalau kita lihat dari 2003 sampai 2024, IHSG sama S&P bakal naik lebih banyak mana? Nggak tahu. Nggak tahu. 50-50. Itu nggak tahu. Kalau Itu nggak tahu. menurut dari history, S&P jawabannya. Betul, Tapi betul. nggak tahu lah ya kita. Betul, gitu. betul. Ini Ya, itu maksudnya pandangan gue adalah kalau sama-sama nggak tahu ya gue beli IHSG aja. Satu, pajaknya final. Kedua kan membantu Indonesia sekalian buat betul. dongkrak gitu. Gue mikirnya gitu sih. Fair. Kalau udah tanya ke semua orang setiap ketemu gimana caranya beli S&P 500 tapi kena pajak final. Gak bisa. Udah gitu. Nggak bisa. Bener ya, nggak bisa lah dia. Harus Atau nggak, lu di HW lu gajinya jangan tinggi-tinggi. Lu HW gajinya 0 dari dividen semua tariknya. Besok lu dapat, jadi lu gajinya 0, penghasilan 0, dapat dari S&P 500 nanti. Tapi kan nggak bisa main yang main di atas 10 M. Oh iya, nggak mungkin iya, dong. iya, Mainnya. iya. Itu tetap bakal tinggi. Iya, iya, bakal tinggi. Ya bilang lalu HNWI sama rakyat jelata gitu. Jadi beda. kalau UHNWI mending IHSG dong. Kalau misal gue sih tetap gue bakal diversify. Oh, tetap ya? Tetap bakal diversify. Rela ya bayar 35% ya? Apalagi long term investment, Iya. udah pasti kena 35 loh itu. Iya. Pada saat Soalnya diakuin. gini. Ini menarik ya. Ini soalnya kayak gini. Tadi kan lo masukin misalnya kayak BCA gitu kan. Iya, BCA. Menurut gue ya BCA is undoubtedly a good company. Iya, iya. A good company gitu kan. Cuman kan orang kan selalu bilang, BCA itu naiknya 15% setahun loh, Iya. 17% setahun loh. Lihat aja cek sejarah 20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir gitu kan. Tapi orang nggak lihat, kalau misalnya lo tariknya itu panjang, 20 tahun terakhir, yes, naikin 15% setahun, 15% setahun. Tapi the shorter you go, misalnya lo dari 20 tahun lalu, lo naik ke 10 tahun, abis itu narik lagi ke 5 tahun, tambah-tambah kecil returnnya. Nah, kenapa? Soalnya dia punya premium tambah lama naik. Soalnya kan teorinya perusahaan itu kan bakal naik sesuai dengan dia punya penghasilan. Ya. Dia punya penghasilan naiknya itu 8%, ya harusnya saham dia naik 8% juga. Harusnya. Kalau misalnya penghasilan naik 8%, dia punya saham itu naik 20%, artinya premiumnya meningkat. Ya. Nah, sekarang tuh biasanya kan udah PE ratio di atas 20, 26, 25. Sedangkan bank-bank lain kayak Mandiri segala macam 15 gitu kan. Jadi kayak dan buat kebanyakan orang, menurut gue mereka masukin ke BCA, kayak contoh sekarang, 1 tahun terakhir, itu biasanya cuma naik 6%. Jadi belum tentu juga gitu. Walaupun ini kita kan ngomong cuma berdasarkan historis kan. No one can predict the future lah betul, gitu. betul. Ini cuma tergantung dari faith kita aja. Kita punya kepercayaan kayak gimana nih? Apakah kita Karena nggak ada pilihan, Leon. BCA itu Benar. nggak ada pilihan. Itu dia yang gua kalau di maksud. SP 500 banyak pilihan bener. gitu kan Dan maksudnya. kalau misalnya obatkan orang kan harusnya kan DCA kan. DCA kan dollar cost averaging gitu kan. Kalau misalnya DCA-nya itu tuh perusahaannya itu digoreng atau naik turun, lu tambah DCA tambah turun gitu. Ya. Sedangkan di S&P 500 di US stok yang terus naik itu banyak gitu. McDonald, Pepsi, Hershey gitu-gitu kayak yang tech and non tech gitu lah. Ya. I think ujung-ujungnya ya lu masalahnya ini sih it's okay lah. Tax. It's a good problem to have gitu. Lu berarti masalah HNWI. Oke, balik ke lo. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari lu ya kan berarti kan saham 3. Dari pengalaman lu yang boleh share nggak sih yang lu kemarin masuk abis itu rugi itu kayak gimana gitu? Ada nggak gitu lu punya investasi? Saham. Bukan saham. Kayak apalah kayak lu bukan restoran segala. Soalnya kan kebanyakan orang kan udah punya banyak duit di sini dan mereka ngerti banget sini. Pas mau coba diversify belum tentu paham, abis itu masuk abis itu rugi gitu kan. Apa pelajaran dari situ? Belum ada ya. Enak banget ya jadi Endo Susanto. Ada goto. Belum tentu kan, belum tentu. Oh, itu tapi Bayar. unrealized. Itu unrealized. Ya belum kan. Unrealized. Tergantung dari punya average berapa sih. Ya. Kalau misalnya average lu Nggak usah 55, nggak mungkin dong, baru kemarin dong. enggak, kalau misalnya average-nya 300 ya itu susah ya, panjang. Ya, average-nya gue di 90-an. Itu oke lah, itu oke banget. Itu oke. Gue yakin nanti 130 lagi nih. Oke nih, buat pemegang saham Goto nih yang deg-degan. Ini gue bilang gue yakin biar banyak yang beli, dongkrak naik. cuman lu kayak gitu juga itu juga cuman sepersekian inilah, cuma ketawa-ketawa doang kali lu kayak gitu udah geli-geli gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya tadi kan kita bertiga, quick aja, yang 4 sama 5 apa? Properti dulu kali baru saham ya, properti terus Oh lu properti saham dulu ya, baru saham. ya. Properti dulu maksudnya lu Banyak properti yang under value dibeli aja kalau under tanah, tempat ya. Misalnya kita ada tempat-tempat di pusat gadai Indonesia ini banyak yang dijual misalnya. Disewa kan. Kita sewa kan panjang 5 tahun, 10 tahun. Terus pada saat sebelum habis dia udah mau jual. Dia nggak bisa jual ke orang lain, cuma bisa jual ke saya kan. Ke gua doang kan. Nggak bisa lagi ke orang lain, orang suruh nunggu lama nggak mau kan. Jadi gua kan tawarnya lebih punya bargaining power gitu.
Jadi Dan lu mendingan juga bayar beli gitu-gitu. bisa pakai cash juga gitu. Iya, itu bargaining powernya bisa itu. Terus ya Interesting. adalah waktu COVID juga beli tanah beberapa gitu. Kalau misalnya kayak apartemen, office building gitu, kagak Oh, main? kapok, nggak berani. Kapok, liability, berat. Kalau mau beli, ya yang prime banget lah. Jangan beli yang gedung-gedung itu yang murah. 8M ini dijual 3M, jangan dibeli. Office building. Apapun itu, mau apartemen, ini 8M lo ini, sekarang cuma 3M, 4M, jangan dibeli deh pokoknya. Lu 3M beli, ntar mau dijual 2,5M juga nggak laku, ntar malah bayar maintenance fee terus. Udah jangan deh, kalau investasi mendingan jangan itu dulu deh, nanti tunggu aja lah, jangan sekarang bukan lah. Kapok liability terus. Ya mungkin bisa jual ya, kadang-kadang mungkin untung 10% ya, potong pajak dan lain-lain. Sengsara tapi nunggunya, belum tentu ada yang telepon bahkan. Menariknya sebagai pemain properti, gue setuju. ini yang sering gue. Surprisingly ya, lu setuju ya, gila ya. Tapi kalau misalnya lu tanah itu Tanah oke oke lah, lah, itu ya, oke tanah- lah. tanah Nah, oke. banyak orang yang nggak sadar kayak gini ya, kayak office building kan sekarang now is the worst occupancy rate in history. Kayak belum pernah kita tuh sekarang occupancy rate-nya serendah ini gitu. Tapi kalau misalnya orang yang jual 30% di bawah harga beli segala macam, gue tetap rekomendasikan teman gitu, tetap jangan beli. Iya. Kecuali alasan lu beda. Misal alasan lu pengen gunain daripada lu bayar sewa, lu mendingan punya lu sendiri. Oke lah, terserah. Cuma kalau misalnya lu khusus buat investasi, lu mendingan jangan. Kenapa? Kalau misalnya office building khususnya, beda sama apartemen. Apartemen kan cuma dari 4 tipe, studio, one bedroom, two bedroom, three bedroom. Ini 99% Ya. kebutuhannya itu. Ya. Tapi kalau misalnya office building, itu kan variasi banyak banget kan. Ada yang 100, 200, 300, 500, 700, 750, 800. Dan setiap square meter itu tuh ada rasionya. Misalnya kalau misalnya lo 500 meter, berarti itu cuma khusus 60 karyawan. Oh ya. Kalau misalnya lo 100 meter, berarti itu khusus untuk 12 karyawan. Kira-kira gitu. Oke. Berarti kalau misalnya lo sekarang udah beli 100 meter, lo BU pun, orang mau beli pun, belum tentu bisa. Cek dulu karyawannya berapa. Iya. Kalau misalnya karyawannya nggak pas, nggak bisa. Dan masalahnya itu kalau misalnya mau jual office, kita kan tergantung sama building owner-nya kan. Kita kan tergantung sama BM-nya, kita pasti nitip kan. Nggak mungkin kita jual sendiri gitu kan. Nah, masalah itu kalau misalnya beda sama kayak tanah atau rumah atau ruko, lu bisa taruh pelang. Ya. Kalau misalnya izinnya nggak perform, taruh pelang. Kalau misalnya Iya, taruh pelang di lantai 30, siapa yang lihat? Dan liability kan setiap bulan harus bayar kan. Iya. Mau nggak mau kan. Itu. Lu nggak bayar pada saat laku baru bayar, kena denda. Bayar sekarang makan hati. Wah, serba salah deh pokoknya beli itu. Nah, lu kan sering ini kan, kayaknya lu kenal Bang Hotman tuh udah berapa lama ya? 2020 pada saat gua masuk di Holy Wings, terus gua ngajak dia untuk masuk. Oh, lu ngajak dia buat Ya. masuk. Tapi sebelumnya lu kenal dari mana? Nggak ada. Oh, di Holy Wings itu ceritanya Bang Hotman kontak koko gua. Koko gua itu Koko Jackson namanya. Oh, Holy, Koko Jackson Holy. tuh koko lu. Iya. Oh, Bang iya. Hotman kontak dia. Terus Dia kontak, gua mau ini dong, tanya-tanya tentang Holy Wings. Terus gue yang nemuin. Gue nemuin Bang Hotman, karena sesama orang hukum, jelasin, dia lebih paham. Akhirnya dia mau masuk, pertama kali masuk di Atlas dulu. Sampai terakhir masuk udah di holding. Gitu. Loh, Kenalnya di situ. tapi lu kan sebagai investor kan, passive investor kan, lu nggak aktif kan, Enggak, komisaris. komisaris di sana. Oh berarti lu lumayan share lu lumayan ya di Iya. sampai dapat position board gitu. Komisaris ya, sampai nanti udah balik modal. Baru memastikan gue balik modal dulu jadi komisaris dong, harus dong. Kalau nggak balik modal ntar. Iya, cuma kalau misalnya lo masuknya cuma 5% gitu-gitu, orang nggak mau kasih jadi komisaris gitu. Lu mau masukkan mesti lumayan signifikan baru Iya. orang kasih. Soal menariknya malah kalau misalnya kayak ada Bang Hotman mau masuk, biasanya kan orang kan ngobrol langsung ke foundernya. Iya. Atau nggak yang CEO-nya lah gitu, ini ngomongnya ke lu ya, ke investor ya gitu. Enak banget ya, gak ada. Iya, menarik. Oh itu jadi pertama kali lu kenal? Iya. Oh, nah ini menarik kayak gini bro. Ini kalau misalnya kayak kita ya kayak orang umum lah ya. Iya. Apalagi pengalaman gue misalnya di office building gitu. Banyak office building itu tuh yang nggak mau nyewain ke lawyer. Jadi kalau misalnya nih kita mau nyewain nih ke whatever office building lah di Sudirman, di Tamrin segala macam. Dia tanya industrinya apa? Kita bilang oh kantor hukum gitu. Dia langsung mundur gitu. Oh sorry, kita cari yang lain aja deh. Soalnya mungkin orang hukum ini lebih pinter daripada orang legal si office building ini gitu. Cari glitch lah, bisa cari celah. Bisa cari celah gitu, bisa cari celah. Iya. Nah, apalagi kan
Ya, apalagi suka Bang ribut Hotman. lah, suka ribut lah ya. Ya, Orang suka ribut. gue yakin banyak orang yang baik sebenarnya. Banyak orang yang mau cari pemasalah dari Ya. situ. Cuma mungkin Main safe gara-gara aja. iya, mungkin ada satu atau dua orang atau segelintir orang lah yang kayak gitu yang membuat industri ini jadi dicapnya seperti itu gitu. Ya orang pada takut. Mungkin lu gara-gara background hukum kali ya, makanya lu undang Bang Hotman masuk berbisnis bareng tuh lu nggak takut gitu. Kan Bang Hotman yang approach duluan pertama kan. Oke. Untuk Atlas doang. Oke. Pertama itu untuk Atlas doang. Jadi kalau kan kita di holding, terus ada beberapa outlet banyak itu dia cuma satu. Jadi kita takut nggak takut juga kan, bener juga. Kan cuma satu toh, bukan untuk semuanya kan awalnya. Oh, kan. awal was-was Awalnya juga Atlas gitu. doang kan. Kita juga mikir dong kalau ada Bang Hotman, minusnya mungkin tadi yang lo bilang ya kan namanya itu. Ntar jangan-jangan kita yang disomasi gitu kan. Ini kan jauh lebih kuat gitu. Investmentnya nggak balik kan disomasi lagi gitu kan. Terus tapi ada pikiran juga kalau kita partner sama Bang Hotman, orang mau ganggu juga males kan. Mending ganggu lainnya gitu kan. Ngapain gangguin Bang Hotman gitu, bener kan? Bener. Males ya digangguin Bang Hotman. Iya, cari masalah lu, cari mati. Itu kan jadi pedang bermata dua kan. Tapi begitu dia masuk di outlet di Atlas, terus dia masuk di beberapa outlet, kita jadi sering ketemu, sering party bareng, sering ngobrol bareng. Nanti malam ini ulang tahunnya Bang Hotman, kita nanti makan bareng, terus ke Aids Club. Sampai deket banget, kita lihat karakternya kan. Cocok, orang ini memang gimana ya, loyal banget. Bener-bener kalau udah temen dibelain mati-matian. Itu Bang Hotman. Sampai akhirnya maka dia waktu mau masuk holding, kita mau. Karena kalau udah masuk holding ini kan udah merit kan, istilahnya udah partner bisnis gitu loh. Kalau di outlet kan ya nggak apa-apa lah, satu outlet kalau sewanya habis kok hilang kan, gitu loh. Interesting. Oh lu jadi awal-awal satu dulu, abis itu perkenalan ternyata Enak, cocok, orangnya ternyata nggak seperti itu, nggak seperti yang dibayangkan. Malah justru lebih kebelain kita mati-matian gitu. Menarik. Iya, asalkan lu jangan berseberangan aja. Berseberangan hilang nah. Tapi pengalaman kerja bareng apa ya, kan pasti kan orang-orang banyak yang curious ya. Kayak pengalaman kerja bareng sama seorang Hotman Paris tuh kayak gimana sih? Oh seru, lucu orangnya kan. Orangnya orangnya. lucu, seru. Terus kalau dari sisi gua banyak belajar karena gua hukum kan. Pada saat Hotman 911 nanganin banyak kasus, gua di sebelahnya itu gua dengerin dia ngomong, cara nanganinnya, cara komunikasi, cara menyampaikan, kalau cara nolak semuanya gua pelajarin, gua dengerin, langsung nyerap gitu loh. Seru banget. Menarik. Terus iya, itu juga mungkin salah satu yang gue lihat lu punya IG atau lu punya sosial media lah ya, baru belakangan aktif atau apakah gara-gara ketularan dia gitu? Kan lu main aktif kan? Dia kayak sehari kayak berapa? 3 atau 4 story gitu atau post aktif banget. Wah, si Endo juga jadi aktif deh. Iya, awalnya gara-gara dia kan di post-post terus kan. Iya. Terus ya udahlah, post-post aja. Ya nggak terlalu sih, kadang-kadang post, kadang enggak gitu. Iya. Nanti ini di post, jangan lupa. Iya, nanti Video di post. Iya, interesting. Jadi sekarang lu kolaborasi sama Bang Hotman itu cuman di HW? Di HW. Di HW aja? Dia nggak masuk ke Pegadaian berarti ya? Belum. Akan berarti? Dia mau terus, cuma lagi dipertimbangkan, lagi dihitung, dan lagi di... Ya, soalnya kan lu nggak butuh sebenarnya. Maksudnya kan orang masuk, iya. alasannya apa nih? Orang masuk alasan apa? Alasan duit? Betul. Alasan strategik? Alasan apa gitu? Setuju. Sedangkan lu punya 1000 cabang, Iya, cash iya. cow, lu Iya, buka cabang udah bisa self-finance Iya. gitu. Gue ngomong kayak gini nanti gue dikirim, enggak. Lu butuh, lu butuh Hotman. Somasi lah. Lu butuh Hotman. Penasehat saya bang ini bang, somasi bang. Besok overpost turun bang. Ini nanti mesti di-cut ya. Iya, malah ngomong dia nggak bisa masuk, nggak perlu masuk, aduh kacau. Gue ditelepon sebentar lagi sama. Iya, menarik. Gitu. Iya, soalnya dari hukum lu udah bisa, udah terdekat gitu kan. Tapi menariknya itu, kok dia survei ke tempat lu gitu? Survei apa maksudnya? Iya kan kadang-kadang dia datang juga, dia Oh dia Hotman. deket banget, jadi udah kayak bukan cuma as a partner bisnis, tapi udah kayak teman. Sering dia telepon, sering video call, sering apapun, dia di luar bisnis ngomong aja dia. Enak banget ya kayak gitu ya. Iya. Waduh, ada pelang dia juga kalau sekarang muka dia juga ada pelangnya. Iya. Waduh, itu orang lain kalau misalnya mau endorse dia mesti bayar berapa itu? Oke. Terus Kayak tadi pagi telepon, dia bilang, bang, ayo bang nanti malam makan dulu bang, sebelum party kita bang, undang ini, ngatur terus, kontak-kontakan terus, jadi nggak cuma ngomongin bisnis. Udah Kan dia jadi teman besok ya. ulang tahun tanggal 20 kan, jadi 19 malam ini kita rayain dulu. Iya. Ini sekarang lagi haci-haci kali dia ngomongin terus. Dan dia lagi bersin-bersin gitu kayak, kok gue ini. Interesting. Terus kalau misalnya sama Dr. Richard Lee, gue sering lihat juga kan. Oh, Itu Dr. Richard Lee itu kan dia
ngajak Bang Hotman untuk join di Dr. Hand. Benar. Sehingga Bang Hotman udah join kan. Nah, terus waktu pembukaan Holy Wings Palembang, gua kesana dijemput sama Dr. Richard Lee karena sama Bang Hotman. Terus semobil, terus ngobrol, cocok karena dia kelahiran 85 juga kayak gua. Terus cocok, sering ngobrol gitu, saling tukar pikiran doang sih. Oh, gitu jadi teman lah gitu. Jadi teman. Iya, ya. Jadi sering lihat lu di situ di Ya. Bang Hotman gitu. Iya. Nah terus apa ya? Kayak dengan pengalaman lu ya, lu nih orang uniknya soalnya orang biasanya kan sebelum mencapai sebuah kesuksesan dia ada beberapa kegagalan dulu kan. Sedangkan lu nggak ada gitu. Jadi gue bingung nanya gimana. Nah, mungkin apa ya dengan pengalaman lu sekarang ya, lu udah ngelihat pengalaman lu dan juga sekarang lu juga udah pernah bermitra. Plus minusnya mempunyai partner sama enggak itu apa? Terus kalau misalnya mau nyari partner kayak gimana gitu supaya jangan salah? Oke. Plus minusnya itu kalau nggak punya partner lu bisa apapun yang lu mau gitu. Lu malas kerja, lu nggak usah kerja. Santai aja, lu mau ke Eropa, mau kemana sebulan, 2 bulan, ya nggak ada yang ngomelin. Kalau lu udah punya partner, terus lu nggak bener kerjanya, lu santai-santai jalan-jalan, kan walaupun nggak ditegur, cuma kan lu nggak bener. Ini kan usaha udah milik bareng-bareng, kok lu kerja seenaknya sendiri gitu loh. Udah nggak punya freedom itulah kalau punya partner, udah pasti itu. Plusnya, ya pasti, 2 pasti lebih bagus dari 1 otaknya kan. Kita punya think tank terus kan, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5. Think tank terus tiap hari itu kayak Holy Wings tuh setiap hari berantem terus di kantor tujuannya. Tiap hari berantem terus tuh Holy Wings tuh. Tiap hari ngomongin ide ini, ide A, B, udah A atau B nih, C aja deh, ntar mendadak D, ntar E, ntar balik A lagi, terus, think tank terus. Makanya kita evolve terus kan. Holy Wings kan evolve terus, aneh-aneh, idenya selalu terdepan ya. Karena dia di satu kantor, bahkan dia bukan punya satu ruangan masing-masing loh. Ivan sendiri, Eka sendiri, Jackie sendiri, bukan gitu, bukan Marvin sendiri, bukan gitu. Ruangannya cuma satu, duduk meja panjang, jadi berantem terus di sana. Itu plusnya, makanya dia bisa lebih banyak ide gitu. Ya cuman yang no hard feelings, yang penting kan kita keluarin idenya semua, nanti keputusan yang terbaik bersama. Oh gitu iya, jadinya. ada sakit hati. Harus sakit hati. Pasti ada namanya berantem, masa nggak ada sakit hati? Oh, gue kira berantem tuh berantem maksudnya kayak kalau misalnya ini debat kayak Iya biasa. debat, namanya debat pasti kalau yang nggak diterima ada sakit hati, pasti dong manusia. Kan malamnya ke Holy Wing dia. Saling memaafkan udah kalau udah minum dia. Langsung turun ke bawah aja gitu. Langsung aman lagi. Oh iya Bapak. Besok berantem lagi tapi. Makanya tiba-tiba banyak muncul ide baru kan. Akhirnya ada live house yang baru. Banyak banget ide ganti-ganti terus. Kemarin ada runway. Itu terus. Kalau misalnya dari waktu lu ya, lu tuh lu kan pas solo founder di Pegadaian ya, pasti lu lebih berat ke sana kan? Oh pasti kan? Full time malah. Full time di sana. Nah, tapi kalau Holy Wings lu Kan ada komisaris cuma mengawasi laporan keuangannya, kinerjanya, direkturnya gimana. Mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali ketemu untuk mengawasi, lihat ini kenapa gitu doang. Komisarisnya mengawasi doang. benar, tapi lu ada ikut meetingnya juga kayak iseng-iseng gitu. Harus dong. Kalau dia mau mengeluarkan uang seberapa jumlahnya juga harus ada persetujuan dong. Interesting. Itu dunianya beda banget tuh pasti tuh dan Pegadaian, kayak Beda. Holy Wings gitu. Seru. Iya. Justru, Lu beda. ya mungkin one final question buat dari segi Holy Wings. Lu kan orang kan biasanya kan mempunyai sebuah expertise kan. Misal lu udah expert banget di Pegadaian gitu. Nah, lu kok bisa apa ya? Kayak berani diversifikasi, ini portfolio terbesar lu, itu di suatu industri yang lu belum pernah masuk gitu. Lihat orangnya. Gua berani masuk sejumlah berapa, itu lihat orangnya. Lu udah kenal foundernya atau direksinya itu udah berapa lama? Udah beberapa tahun sebelumnya. Oh, udah kenal beberapa tahun. Ya. Udah masuk di outlet sebelumnya. Mesin masuk di outlet? Outlet di Atlas. Udah ada saham di Atlas. Oh, lu masuk ke Atlas dulu? Atlas dulu baru holding. Jadi I udah see. kenal, lihat orangnya memang bisa kerja dan mau kerja dan mati-matian kerjanya, ya berani invest besar. Kira-kira gitu. Oke. Nah, terus mungkin a few final words ya. Dengan pengalaman lu udah menjalani ini semua, gimana sih advice dari lu buat orang-orang yang sekarang penghasilannya mungkin 10 juta sebulan, supaya mereka bisa mendapatkan 1 M pertama gitu? Oke. Gimana caranya? Oke. Pas ini pertanyaannya. Bisa sekalian promosi saya. Jadi kan kerja kan Pegadaian nih. Kan ada yang nggak ditebus kan barangnya. Ada kan.
dari 10 ada 1 orang lah yang nggak ditebus kira-kira kan. 10% Ya, NPL. hampir 10% lah NPL yang nggak ditebus. Yang nggak ditebus itu kan dijual, betul kan? Handphone. Dijual itu, kita jual itu, saya investasi di Sinar Mutiara namanya, Sinar Mutiara Sel, di Jalan Panjang itu di Jakarta, itu untuk menjual barang-barang itu. Dan yang beli bukan end user, yang beli itu semua reseller. Mulai dari 5 item, 10 juta bisa ada 5 item. 5 item oleh 5 juta, 6 juta. Dan banyak reseller saya yang dulunya punya uang 5 juta, 6 juta, sekarang udah miliaran. Banyak juga reseller saya yang tadinya mampu beli itu cuma 50 juta atau 100 juta sebulan. Sekarang belanjanya udah 500 juta sampai 1 M sebulan. Let's say marginnya kalau 10% aja sebulan untungnya udah 50 sampai 100 juta. Untungnya nggak dipakai, dibuat gulung lagi. Bulan depan belanjanya 600 juta. Untuk 50 juta lagi, nggak dipakai lagi. Bulan depan belanjanya 650 juta. Dan saya udah menciptakan banyak banget reseller, ada ratusan, from zero to hero. From 5 to 50. Banyak banget. Asal niat kerja, asal mau kerja itu banyak banget yang udah jadi kaya. Yang tadinya cuma punya 10 juta, sekarang udah bisa umroh. Udah bisa umrohin orang tuanya, udah bisa beli rumah sendiri. Itu salah satu contohnya ya dari 10 juta sampai 1 M gitu. Menarik. Tapi orang ini mesti punya skill tertentu dong. Misalnya Jualan gini, barang. jualan barang pertama. Terus kedua, dia kan juga harus bisa akses kan. Dia harus bisa lihat nih misalnya iPhone atau apapun lah, handphone atau iya, laptop. pasti. Ini barang yang grade A, B, C, D Yes. gitu kan, yang berapa persen. Ya kan simpel, kalau orang umur sekarang, umur 20-an, 20 sampai 30-an, udah pasti ngerti handphone. Cara ngecek handphone nggak mungkin nggak ngerti. Masa dicari nih ya LCD-nya garis nggak? Kan nggak perlu diajarin itu kan. Udah ngerti, dia udah pakai dari SMP kan. Kalau harga dia kan cek di Tokopedia. Biar naik gotonya. Cek di Tokopedia. Kan cek harganya, oh ini 9 juta. Di Sinar Mutiara berapa? 8 juta. Oh aku bisa untung 1 juta nih. Beli. Pasti harganya di bawah pasar itu semua, khusus reseller. Gampang kan, skillnya cuma ngecek doang, terus jual di mana? Ya di platform juga. Atau punya toko offline, kira-kira gampang gitu. Itu salah satu contohnya, dan banyak banget caranya kan sebenarnya. Mungkin setelah dia lakukan itu, dia juga ngebuka, dia punya 2 gitu. Yang pertama, ambil barang dari lu, lepas. Tapi gara-gara udah ngerti itu, dia sekarang bisa ambil barang dari orang lain gitu. Ya kan kayak perusahaan-perusahaan, kan banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang kayak punya karyawan 100, 200, mereka pengen ganti laptopnya, mereka juga bingung. Gue pernah kebingungan kayak gitu. Gue mau lepas 60 laptop, gue bingung ke siapa. Nah, kan soalnya itu kan belum terbentuk tuh saat itu ya, kayak yang kayak buat job ini, bisa ke dia juga gitu. Langsung dia borong gitu kan. Iya, bisa borong juga. Jadi pendapatan bisa jadi 2 gitu sebenarnya. Tapi dengan skill dia udah tahu ngerti harganya. Kalau bener. borong yang kantor itu kan beraneka ragam 60, dia harus tahu semua 60 ini berapa. Dia nawarnya nggak boleh ngawur kan. Benar. Kalau orang yang ngawur bukannya nggak dikasih, dimarahin. Kalau di Sinar Mutiara kan ada harganya, tinggal ngambil doang. Oke, ngerti. Kira-kira Iya. gitu. Tapi kalau udah skillnya udah jago ya boleh. Itu kan namanya ngambil lelangan toko-toko yang udah pindah atau tutup atau peremajaan kan. Iya. Langsung ngambil semuanya, langsung 100 biji. Bukan cuma laptop, kursi aja bisa diambil itu. Beli kursinya gitu kan, tahu. Loh, tapi kalau misalnya di lu nggak ada kan? Nggak ada. Lo kan cuma elektronik doang kan? Elektronik doang, handphone, laptop, SLR gitu kira-kira. Ini buat orang-orang yang mau jadi wirausaha lah ya, yang jadi pebisnis, entrepreneur. Kalau misalnya kita ngomongin rute karyawan, lu sekarang ada berapa karyawan di mana? Di satu-satu di Pegadaian sama di HW? Di Pegadaian mungkin kurang lebih 3.000-an ya. 3.000 orang? Ya, di HW mungkin 6.000-an ya. Nah, lu kan udah melihat data yang segitu besarnya kan. Maksudnya, lu pasti ada juga orang-orang yang dulu mulai itu dari bawah. Maksudnya mungkin gaji UMR, atau bahkan gua nggak tahu apakah di bawah UMR atau whatever gitu. Ada orang-orang yang tipe yang mulai dari bawah, bisa mereka dipromosin terus gitu, dikasih kepercayaan. Tapi ada orang yang udah UMR, ya stuck UMR terus gitu. Setelah 6 tahun masih UMR juga nggak naik-naik gitu kan. Betul. Nah, boleh share contoh nggak sih kayak orang yang kayak gini itu kayak gimana, lalu pembedanya apa? Kenapa sih ada satu orang yang bisa naik, sedangkan ada satu orang tuh yang stuck gitu? Oke, menarik ini. Harus diketahuin ya, nggak semua orang bisa wira swasta, wira usaha. Nggak semua orang dilahirkan untuk itu. Gitu. Jadi jangan dipaksakan kalau memang jiwanya bukan di situ gitu dulu. Jadi karyawan kalau naik terus juga nyaman kok hidupnya. Gitu. Gimana bedanya orang yang nggak bisa naik gaji, nggak bisa naik jabatan sama yang bisa? Kalau kamu di divisi A dan kamu pelajarin itu doang, ya nggak akan naik. Kamu pelajarin divisi B, divisi C itu ngapain aja, pelajarin di rumah. Google, YouTube, lihat overpost.
Wih, mantap. Kan teman-temanmu belum lihat semua. Kamu kalau udah lihat satu set overpost, udah pasti kamu lebih hebat dari mereka. Contohnya, ya kan, pastinya gitu kan. Lebih ngerti semuanya. Kamu belajar caranya public speaking, belajar caranya negotiation, belajar caranya editing, belajar caranya videographer. Buat apa, Pak? Yang penting belajar skill setmu kalau banyak, kamu bisa kemana-mana. Atasanmu itu ngerjain apa aja, Excelnya jago, belajar Excel. Udah pasti kalau kamu punya skill set yang banyak, yang nggak dipelajari oleh teman-temanmu, kalau temanmu semuanya belajar itu dan kamu juga belajar itu, ya percuma juga. Kamu harus pelajarin semua yang nggak dipelajarin oleh orang, sehingga kamu bersinar sendirian. Pada saat kamu bersinar sendirian ini saatnya kamu naik jabatan. Tapi gimana caranya tahu, Pak, saya bersinar atau enggak? Satu hal lagi ini penting. Kamu harus jadi pribadi yang menyenangkan. Orang di sekitarmu itu harus suka sama kamu. Kalau orang suka sama kamu, pada saat kamu melakukan kesalahan, karena manusia nggak luput dari salah ya, ditutupin sama teman-temanmu. Tapi pada saat kamu melakukan bener dikit aja, dicerita-ceritain ke atasannya, oh ini hebat Pak, si A ini hebat Pak. Salahnya nggak diceritain. Pada saat kamu itu saatnya kamu promosi gitu. Dengan skill yang ada dan pribadi yang menyenangkan, nggak ngeselin, semua orang suka kamu, pasti cepat promosinya, cepat naik. Kira-kira gitu sih. Nah, kalau misalnya dari segi skill, berarti kayak kan skill banyak banget kan. Berarti yang lu tadi anjurin adalah kira-kira apa yang atasan lagi butuhin tadi ya. Yeah. Kalau misalnya atasan lu lagi sibuknya mungkin di Excel, kalau misalnya tiba-tiba dia punya anak yang bisa mereplace pekerjaan dia, atau lebih hebat dari dia, atau lebih hebat dari dia, iya kan? Iya. Tapi bukan berarti udah hebat terus bilang ke bosnya, Pak, saya lebih hebat dari dia. Itu kamu ngeselin, kamu nggak menyenangkan, kamu nggak akan bisa naik jabatan gitu loh. Jadi itu 50-50. Skill sama pribadi yang menyenangkan tuh 50-50. Skillmu sehebat apapun, kamu ngeselin, udah gitu aja kamu. Kamu semenyenangkan apapun, nggak punya skill, ya segitu aja kamu. Itu benar-benar 50-50. Gitu kira-kira. Menarik. Oke. Terus kalau misalnya apakah berarti orang yang nggak naik-naik itu kebanyakan ya basically opposite of that lah, kayak sebaliknya gitu. Ya mereka. Ya, tapi mungkin dia udah puas dengan itu gitu, nggak apa-apa juga. Ada juga yang udah puas gitu. Aku nggak apa-apa lah gaji udah 4 juta, 5 juta ini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting nggak ribet. Ya nggak perlu dipaksa juga. Kamu harus maju. Enggak, dia udah seneng, udah happy dia. Nggak apa-apa dia happy. Saya lihat atasanku stres banget kayak nanganin orang, aku nggak mau jadi kayak dia deh. Ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting dia happy dan seneng gitu. Jangan sampai dia kepingin jadi seperti atasannya, kepingin gaji 10 juta, 20 juta, tapi nggak mau belajar, itu yang masalah. Tapi kalau dia udah puas dengan itu, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Mantep. Thank you banget nih, bro, for your time. Ini thank you. 38, 5 triliun. Thank you banget, bro. Thank you. Thanks for having me.